Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada rekan semua. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita rahmat, nikmat seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Dwi Safitri dengan NIM 22002234. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan mengenai kegiatan-kegiatan public relation dan syarat-syarat menjadi public relation officer. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pengertian kegiatan public relation. Kegiatan adalah aktivitas, usaha, atau pekerjaan. Kegiatan public relation secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang ditunjukkan kepada publiknya. Kegiatan ini difokuskan pada publik internal dan eksternal dari suatu organisasi perusahaan. Penting dipahami bahwa kegiatan utama public relation adalah melakukan komunikasi. Kemudian ciri-ciri kegiatan public relation yaitu ada 4 poin. Yang pertama, menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi dan menciptakan citra positif dan kepercayaan publik. Kemudian poin yang kedua, membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik eksternal dan internal. Kemudian poin yang ketiga, membangun proses komunikasi dua arah antara organisasi dan publik. Kemudian poin yang keempat, melayani keinginan publik demi terwujudnya tujuan dan kebaikan bersama. Kegiatan PR menurut para ahli, yaitu yang pertama, kegiatan dan sasaran public relation menurut Harry Vanyol, yaitu ada 3. Yang pertama, membangun identitas dan citra positif perusahaan. Dengan sasaran yang pertama, menciptakan identitas dan citra perusahaan yang positif. Poin yang kedua, mendukung kegiatan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan berbagai pihak. Kemudian poin yang kedua yaitu menghadapi krisis atau facing krisis. Sasaran kegiatannya adalah poin yang pertama, menangani keluhan atau komplain. Kedua, menghadapi krisis yang terjadi dengan membentuk manajemen krisis dan PR recovery of image guna memperbaiki loss of image dan damage. Kemudian poin yang ketiga, mempromosikan aspek kemasyarakatan atau promotion public cause yang meliputi beberapa sasaran, yaitu yang pertama, mempromosikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Poin yang kedua, mendukung kegiatan kampanye, misalnya kampanye anti rokok, kampanye anti narkoba, kampanye anti kekerasan pada anak dan perempuan, dan sebagainya. Kemudian kegiatan public relation menurut Cool Center dan Broom, yaitu pada tahun 2005 pada halaman 31 sampai 32, mengatakan ada 10 kegiatan PR, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menulis dan mengedit, yaitu menyusun rilis berita dalam bentuk cetak, siaran, feature, newsletter, atau karyawan dan stakeholder eksternal dan materi-materi pendukung teknis lainnya. Kemudian, hubungan media dan penempatan media, yaitu mengkontrak koran, suplemen mingguan, penulis freelance, dan publikasi perdagangan agar mereka mempublikasikan atau menyiarankan berita atau features tentang perusahaan itu sendiri. Selain itu, public relation juga merespon permintaan informasi oleh media, memverifikasi informasi oleh media,
dan membuka akses ke sistem otorisasi. Kemudian poin yang ketiga yaitu riset, yaitu adalah kegiatan PR mengumpulkan informasi tentang opini publik, tren, isu yang sedang muncul, iklim politik, peraturan undang-undang, liputan media, opini kelompok, dan pandangan-pandangan lain yang berkenaan dengan stakeholder perusahaan. Kemudian poin yang keempat yaitu manajemen dan administrasi, adalah kegiatan PR programan dan perencanaan yang bekerja sama dengan manajer lain, menentukan kebutuhan, menentukan prioritas, mendefinisikan publik, setting, dan tujuan, serta mengembangkan strategi dan taktik. Kemudian poin yang kelima, konseling, yaitu kegiatan memberikan saran kepada manajemen dalam masalah sosial, politik, dan peraturan. Kemudian poin yang keenam, acara khusus. PR mengatur dan mengelola konferensi pers, open house, grand opening, perayaan ulang tahun perusahaan, acara pengumpulan dana, dan kegiatan khusus lainnya. Kemudian poin yang ketujuh, pidato. PR mengatur tampilan dan melatih orang yang memberikan kata sambutan di depan publik. Kemudian poin yang kedelapan, produksi. PR membuat saluran komunikasi dengan menggunakan keahlian dan pengetahuan multimedia termasuk seni, tipografi, fotografi, tata letak, dan menyiapkan presentasi audio visual. Kemudian poin yang ke-9, pelatihan. PR mempersiapkan eksekutif dan juru bicara lain untuk menghadapi media dan tampilan di hadapan publik. Kemudian poin yang ke-10, kontak. PR bertugas sebagai penghubung dengan media, komunitas, serta kelompok internal dan eksternal lainnya. Kemudian aktivitas dan kegiatan public relation dapat dibagi ke dalam dua perspektif. Yang pertama yaitu public relation sebagai metode komunikasi, yaitu kegiatan public relation yang dilakukan melalui divisi public relation. Organisasi mempunyai divisi khusus public relation dengan berbagai macam program kegiatan yang dirancang secara sistematis dan terencana, serta dipimpin oleh seorang manajer public relation. Kemudian poin yang kedua, public relation sebagai teknik komunikasi, yaitu segala perilaku anggota organisasi berpotensi mempengaruhi citra tertentu di depan publik. Di sini berlaku prinsip everybody is PR atau you are PR on yourself. Setiap orang adalah public relation bagi dirinya dan organisasi tempat dia bekerja. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pengertian syarat PR. Syarat adalah sesuatu yang wajib untuk dipenuhi atau dilakukan guna memungkinkan suatu proses menjadi berhasil atau diperkenakan. Sebagai praktisi public relation yang akan berhubungan dengan khalayak dengan mempertanggungjawabkan reputasi perusahaan, perlu untuk memenuhi syarat-syarat wajib yang harus dimiliki. Syarat-syarat menjadi public relation. Menurut Jeffkins 2002 pada halaman 24, ada 7 syarat-syarat menjadi PR yang baik, yaitu yang pertama, mampu menghadapi semua orang yang memiliki aneka ragam karakter dengan baik. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tertulis atau bahkan secara visual. Kemudian yang ketiga, pandai mengorganisasikan segala sesuatu. Hal ini tentunya menuntut suatu kemampuan perencanaan yang prima. Kemudian poin yang keempat, memiliki
integritas personal baik profesi maupun di dalam kehidupannya pribadi. Kemudian poin yang kelima, memiliki imajinasi, daya kreatifnya cukup baik, serta mampu mencari dan menemukan cara-cara yang semulanya tak terbayangkan guna memecahkan masalah. Kemudian poin yang keenam, kemampuan mencari tahu. Seorang praktisi public relation dituntut untuk memiliki akses informasi yang seluas-luasnya. Kemudian, yang terakhir yaitu mampu melakukan penelitian dan mengevaluasi hasil-hasil dari suatu kampanye public relation serta belajar dari hasil-hasil tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa sangat penting bagi seorang public relation officer untuk mengetahui apa saja kegiatannya sebagai public relation dan mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar public relation officer dalam sebuah lembaga, organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya agar terlaksana secara efektif dan efisien. Baiklah, sekianlah penyampaian materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.